Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana sudah diwartakan dalam Warta Gereja, bahwa pada tanggal 8 November, kita akan bersama-sama menerima pelayanan sakramen perjamuan. Baik yang beribadah secara online, demikian juga peribadatan di gereja. Oleh karena itu, tentu kita perlu mempersiapkan diri supaya perjamuan kudus yang akan kita terima dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Kristus untuk segala anugerah dan kasih-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh mengadakan pengujian diri secara online. Ya Tuhan, berkati segala persiapan kami dalam menerima sakramen perjamuan yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 8 November. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengadakan pengujian diri, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 11, ayat 23 sampai ayat 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melihat bacaan ini, dijelaskan di sana bahwa pentingnya persiapan pengujian diri sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus, mengingat pada waktu itu terjadi kesalahpahaman yang dilakukan oleh umat Kristen di Korintus, di mana mereka melakukan sakramen perjamuan hanya seperti perjamuan kasih, tanpa makna, tanpa arti, yang pada akhirnya membawa kehidupan mereka
tidak dapat memahami secara mendalam akan pengorbanan Kristus. Bahkan di dalam jemaat Korintus pada waktu itu juga terjadi perpecahan karena perbedaan antara kaya dan miskin yang semua dipahami dan didasari dari pemahaman yang salah berkaitan dengan perjamuan kudus. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus perlu mengingatkan jemaat supaya mereka benar-benar mengikuti sakramen perjamuan dengan cara yang benar, dengan perlu menguji diri mereka masing-masing, supaya mereka dapat memahami arti kasih pengorbanan Kristus bagi kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu, dalam ayat 28 disampaikan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Betapa pentingnya menguji diri. Apakah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sudahkah kita senantiasa memberlakukan kasih di dalam kehidupan kita? Apakah sakramen perjamuan yang kita ikuti sungguh-sungguh kita hayati dengan benar tentang kasih Kristus? Ataukah kita ikut dalam sakramen perjamuan, tetapi hati kita masih menyimpan kemarahan, dendam, luka-luka batin, dan hal-hal yang buruk terhadap sesama kita, terhadap anggota persekutuan kita? Apakah kita sudah benar-benar mampu mengampuni ketika kita merasa dilukai batin kita? Apakah relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama merupakan relasi yang baik, relasi yang saling mengasihi, yang tidak ada kemarahan, dendam, dan sakit hati? Maka disinilah pentingnya pengujian diri, supaya ketika kita ikut dalam sakramen perjamuan, baik di gereja demikian juga pelayan sakramen perjamuan di rumah secara online, kita benar-benar dapat menerima, menghayati, dan memahami dengan benar arti sakramen perjamuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagi yang melakukan pelayanan sakramen perjamuan online di rumah, persiapkanlah hati, pikiran saudara, dan juga persiapkan segala perlengkapan dan perlu penghayatan yang mendalam. Peribadatannya akan dipandu dari pendeta-pendeta sekelas Magelang. Demikian juga yang bisa datang beribadah di gereja karena usia di atas 16 tahun dan kurang dari 65 tahun dalam keadaan sehat. Kita akan bersama-sama dalam sakramen perjamuan yang dilayankan dari gereja. Semua sudah dipersiapkan oleh gereja dengan senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, mari kita perlu menguji diri dan kita akan masuk dalam keheningan. Sebelum nanti kita menguji diri,
Mari kita berdoa secara pribadi. Kita mengambil waktu untuk hening dan berdoa. Saat hening selesai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendadaran atau pengujian diri, sebagaimana firman yang sudah kita dengar bersama, maka yang pertama adalah Kristus menghendaki melalui sakramen perjamuan kudus, kita sebagai umatnya untuk mengenangnya atau mengingatnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus untuk keselamatan dunia. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang akan memperbaharui hidup kita. Apakah kita menghayati kehidupan Kristus terkait erat dengan kehidupan kita? Apakah kita memperlakukan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, dan juga dengan saudara-saudara seiman? Yang kedua, ketika menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan, berarti kita dipersatukan dengan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan apakah Kristus kita tempatkan dalam keseluruhan hidup kita, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, hidup di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita menjalin relasi yang baik? Mari kita hayati bersama. Yang ketiga, kita dipersatukan dalam Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti kita bersedia diutus oleh Kristus. Diutus Kristus berarti hidup kita dapat membawa perubahan yang baik dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Disitulah kita diutus oleh Kristus untuk membawa perubahan yang baik. Apakah di tengah-tengah masyarakat kehidupan kita memberikan kontribusi perubahan yang baik bagi lingkungan kita? Kristus mengutus kita, dan disitulah utusan itu, sebagai utusan itu kita jalankan, senantiasa dapat memberikan kontribusi baik dalam kehidupan dengan saudara-saudara seiman dan juga dalam kehidupan bersama masyarakat. Mari dari pertanyaan-pertanyaan perenungan ini kita hayati dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dengan cara yang demikian, maka sakramen perjamuan
akan benar-benar menyegarkan, menguatkan, meneguhkan iman kita, dan bahkan memampukan kita menjadi perutusan Kristus dalam kehidupan kita bersama dengan masyarakat. Untuk itu, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang perlu mendapatkan pendampingan orang tua untuk menguji diri masing-masing sebelum nanti kita menerima sakramen perjamuan pada hari Minggu tanggal 8 November. Kiranya Tuhan memberkati. Dan mari kita tutup di dalam doa. Ya Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan melalui penderitaan, kematian di kayu salib, kebangkitannya, yang mengajak kami semua untuk senantiasa mengingat akan kasih Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib. Tubuh yang dilambangkan dengan roti dan darah yang tercurah dilambangkan dengan anggur. Biarlah semua itu senantiasa mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan Kristus. Dan melalui sakramen perjamuan ini, Tuhan hadir dan memampukan kami untuk terus memperingati dengan cara hidup yang baik, meneladani Kristus dengan menyatakan kasih kepada sesama. Berkati kami semua Tuhan dalam mempersiapkan diri kami ikut dalam sakramen perjamuan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat menguji diri, mempersiapkan dengan kesungguhan. Sakramen bukan pelayanan rutinitas, tetapi membutuhkan penghayatan yang dalam dari diri kita masing-masing. Sehingga sakramen perjamuan akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan